Oke, kita mulai dari aturan sinus. Jadi misalnya ini ada segitiga dengan titik A, B, dan C. Nah, sisi di seberang titik A ini disebut dengan A kecil, sisi di seberangnya titik B ini disebut B kecil, sisi di seberangnya titik C ini disebut C kecil. Lalu, habis itu seperti titik sudut itu pakai huruf besar dan sisi itu pakai huruf kecil. Terus, sudut itu juga terkadang memiliki namanya sendiri. Jadi, seperti pada titik A ini disebut sudut alfa, titik B itu sudut beta, dan titik C itu sudut gamma. Lalu, seperti ini, misalnya dari titik C ini kita tarik garis tinggi. Ingat ya, garis tinggi segitiga itu adalah suatu garis yang ditarik dari suatu titik ke sisi seberangnya dan tegak lurus. Jadi, ditarik dari titik C sampai perpotongan tegak lurus dengan AB. Nah, garis merah ini adalah ini C dan D. Kita beri juga tanda segitiga siku-sikunya. Nah, garis warna merah ini kalau kalian lihat membelah segitiga ini menjadi dua bagian, yaitu dua belah segitiga siku-siku, yaitu siku-siku A DC dan siku-siku CBD. Kita mulai dari mengerjakan yang di sebelah kiri, yaitu ada segitiga ADC. Nah, ini kita menggunakan sin dari ini, sin alfa, sama dengan sisi depan per sisi miring. Jadi, sisi depannya ini adalah CD per sisi miringnya adalah A dan C. Itu bisa juga kita sebut dengan B kecil ini. Jadi CD per B. B-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadinya B sin alfa sama dengan CD. Lanjut di segitiga yang kedua, segitiga CDB. Ini kita menggunakan sin beta. Sama seperti yang tadi, CD per sisi miringnya A. Jadi, A-nya ini kita pindah ruas juga. A sin beta sama dengan CD. Karena ini sama, maka B sin alfa sama dengan A sin beta. Ini kita pindah ruas. Kita pindahkan ke pembagi. Jadi, B per sin beta sama dengan A per sin alfa. Oke, jadi ini adalah aturan sinus yang pertama. Baik, selanjutnya kita akan membahas persamaan yang kedua, yaitu dengan segitiga yang sama, segitiga ABC. Dengan di sini terdapat sudut alfa, di sini terdapat sudut beta, dan di sini terdapat sudut gamma. Sisi AB kita beri nama C kecil, kemudian sisi BC kita beri nama A kecil, dan sisi AC kita beri nama B kecil. Kita tarik garis tinggi dari sudut B ke sisi AC. Dan garis perpotongan ini kita beri nama dengan huruf E. Garis ini membagi dua segitiga, yaitu segitiga AEB yang berada di bawah dan juga segitiga CEB yang berada di atas. Dan juga karena di sini terdapat siku-siku di E, maka diperoleh persamaan sin alfa sama dengan EB per C. EB ini adalah sisi depannya dari segitiga AEB. Kemudian C ini adalah sisi miringnya. Dan C pindah ruas ke kiri menjadi C sin alfa sama dengan EB. Beralih ke segitiga yang di atas, yaitu segitiga CEB. Diperoleh persamaan sin gamma sama dengan EB per A. Karena sisi depannya adalah EB dan sisi miringnya adalah A. A pindah ruas ke kiri menjadi A sin gamma sama dengan
EB. Karena di sini sama-sama EB, maka diperoleh persamaan C sin alfa sama dengan A sin gamma. Sama-sama dipindah ruaskan menjadi C per sin gamma sama dengan A per sin alfa. A per sin alfa ini terdapat pada persamaan sebelumnya, yaitu A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Kemudian dari persamaan ini diperoleh aturan sinus, yaitu A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Inilah aturan sinus yang sering kali kita pakai. Maka kita akan berlanjut ke latihan soalnya. Jadi aturan sinus dapat kita gunakan untuk mencari sisi dan sudut dari sebuah segitiga. Misalnya di sini kita memiliki segitiga ABC dan kita dapat menggunakan aturan sinus, yaitu sisi A per sin sudut A sama dengan sisi B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C. Nah, karena di soal ini diketahui bahwa sudut B memiliki 30 derajat dan sudut C memiliki 45 derajat dan sisi B memiliki 10 cm, maka kita dapat menggunakan rumus yang ini. Nah, kita bisa menulisnya seperti ini. 10 per sin B yaitu 30 derajat sama dengan sisi C, karena tidak memiliki nilainya jadi kita tulis C saja, per sin 45. Hasilnya C-nya kita pindah ke seberangnya sama dengan 10 dikali sin 45 nya naik per sin 30. C sama dengan 10 dikali setengah akar 2 per 1 per 2. Maka hasilnya adalah 10 akar 2 cm.